terima kasih Dokter Enda atas sedikit pengantar ya sebelum kita masuk ke sesi diskusi. Ini sangat luar biasa sekali dok ya untuk materi-materi yang barusan dokter paparkan ya. Ini sudah melingkup semua apa yang mungkin saya secara pribadi mungkin pernah rasakan sebelum-sebelumnya dok ya. Khususnya buat kami yang baru-baru saja tinggal di negara selain Indonesia seperti itu ya dok ya. Ini intinya adalah bagaimana kita bisa mengenali secara psikologi dulu ya dok ya, diri kita sendiri seperti itu. Baik, Bapak Ibu, teman-teman peserta yang ingin ada pertanyaan mungkin bisa di kolom chat ataupun boleh secara langsung raise hand. Nanti saya persilahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya nih tentang yang berhubungan dengan psikologi atau seperti apa ya dok ya. Seperti atau itu. bisa sharing juga boleh ya yang mereka tinggal di sini, sehingga memang ini sedikit ada miss ya, karena banyak peserta nanya ke saya, dok jam berapa ya, jadi kita nulis 2 jam, harusnya yang di Indonesia kita tulisnya Indonesia aja, ada yang jam 10 padahal waktu Vienna mereka bilang ya udah terlambat padahal belum. Jadi ini kesalahan penulisan. Jadi orang Indonesia mungkin sebagian besar kurang terbiasa membaca 2 jam. Jadi dia lihat jam yang pertama yang ditulis jam Vienna jam 10, baru yang kedua WIB. Ini pada WA, waduh salah jam udah terlambat. Oke. Oke, mungkin baik dok, mungkin belum ada sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman peserta. Mungkin ini dok, saya tadi ada dokter yang menyinggung tentang kecemasan yang mungkin dari secara biologis ya dok ya. Mungkin detak jantungnya seperti apa gitu ya, tadi sudah dipaparkan oleh dokter. Mungkin dari saya sendiri mau bertanya dok, itu manajemen atau mengontrolnya itu seperti apa dok ya? Mungkin kan kalau misalnya kita belum sempat melakukan sesuatu, kadang kita selalu negatif thinking ya dok ya, selalu negatif thinking. Mungkin saja salah satunya adalah kecemasan. Kecemasan itu mungkin selalu berpikiran saya nggak bisa atau seperti apa, langsung bawahnya negatif thinking dok. Itu kira-kira seperti apa ya dok? Oke, kalau negatif thinking kan automatically ya. Pertama, kita tidak bisa menghambat begitu saja. Oke, biarkan negatif thinking itu keluar. Setelah itu Anda harus berusaha aware bahwa kalau negatif thinking, apa saya bisa melakukan? Misalkan, contoh Jamal negatif thinking, waduh saya gimana nih, nilainya nggak bisa bagus deh, karena bahasa saya ada kendala. Kalau negatif thinking Anda piara, apakah Anda bisa mengatasi masalah itu? Tidak kan, malah membuat Anda lebih drop. Sehingga bagaimana mengatasinya? Biarkan yang sudah terjadi negatif thinking itu keluar, boleh. Kalau perlu Anda tulis apa yang menjadi beban. Keluarkan semua yang negatif thinking. Tulis di sebelahnya solusi. Sebaiknya apa ya? Atau apa yang saya bisa lakukan ya? Nah, kalau masih saja tidak bisa, mungkin Anda bisa cari teman untuk berdiskusi. Sehingga Anda butuh partnership, ada dukungan. Kan di sini kalau sendirian kayaknya kurang confident ya gue. Kalau gue belajar sama teman gimana ya? Mau nggak belajar bareng? Nah, seperti itu. Nah, atau Anda bisa cepat sekilas stop, look and listen, stop, lihat dan perhatikan. Saya ini nggak mampu. Stop, nggak mampu di mana? Buktikan. Kan Anda belum membuktikan. Stop, look and listen, lihat dan perhatikan, buktikan dulu. Itu hanya pikiran saya saja yang negatif, karena saya belum buktikan. Begitu. Ada beberapa nih katakan lemot ya, sinyalnya ketinggalan, dokternya ngomong dulu, slide-nya ketinggalan. Mungkin ada ini dok, sedikit gangguan di pesertanya mungkin yang bersangkutan. Delay ya. Ya mungkin. Iya. Baik dok, ya terima kasih dok atas jawabannya. Ya dok, ini ya mungkin tadi ada yang dari awal dok tentang langkah-langkah atau step beradaptasi. Kita tuh seolah-olah merasa itu di rumah dok, ya seolah-olah kita merasa itu di rumah. Tapi how dok, itu mungkin agak sedikit berat lah buat kita semua nih yang baru-baru saja mungkin jauh dari rumah atau seperti apa, ataupun misalnya dari segi umur mungkin masih ada beberapa teman-teman kita yang masih tergolong muda atau belum siap. Itu manage how seolah-olah lingkungan kita itu seperti itu, rumah itu seperti apa dok? Kira-kira kalau dari dok sendiri?
Iya tadi, seminimal mungkin yang kita bisa ciptakan, ciptakanlah. Ya tadi saya bilang, misalkan Jamal punya ya foto-foto keluarga, taruhlah benda-benda yang biasa kita taruh di kamar kita gitu. Ketika tiduran nggak ngerasa sendiri, oh yang lihat ke sini ada kalender yang di rumah saya bawa ke sini misalkan. Itu seperti itu. Yang kedua, ya mungkin jadi melibatkan sebanyak-banyak panca indera. Jamal kan bisa sekarang sistemnya pakai video call. Seolah-olah ya dekat dengan keluarga. Seolah-olah keluarga ada atau hadir dekat kita. Jadi lakukanlah sebanyak-banyaknya panca indera yang melibatkan kita. Misalkan maaf, parfum di rumah ya kita bawa sama-sama. Penciuman, pendengaran, visual, itu membuat kita mendukung seolah-olah kita masih di rumah. Setidaknya seminimal mungkin, tidak bisa di luar ya di kamar kita atau di ruang manapun. Ya kalau di luar ya otomatis suatu lingkungan yang baru seperti itu. Oke, berarti lingkungan kita tuh sebisa mungkin dibuat senyaman dok ya, seperti biasa yang kita rasakan dalam kehidupan Betul, sehari-hari ya. Alangkah baiknya ya senyaman. dok ya, senyaman itu Betul. ya. Oke, ini dok Ini ada ada. ada pertanyaan ini dok. Ketika mulai down karena excess-nya baik menangis itu boleh nggak dok? Hal itu apakah baik atau seperti apa? Dan bagaimana, bukan bagaimana caranya gitu, dok? Ada pertanyaan di chat room. Oke, Yes. oke. Kalau lagi down karena cemas, baik menangis boleh nggak? Oke, tidak ada larangan menangis. Kalau dari treatment saya, pasien mau nangis boleh. Ketika Anda sedih, depresi, atau cemas, apapun mau nangis, boleh nangis. Tapi ada tapinya saat itu saja. Jangan berkepanjangan. Menangis boleh, tapi sudah selesai nangisnya, harus melakukan tugas yang lainnya. Karena kalau terus berkepanjangan menjadi gangguan. Jadi Anda memiara itu gangguannya berkepanjangan. Jadi stop di situ saja, nangis, misalkan lagi depresi berat, oh nangis, sudah selesai, sudah. Saya harus melakukan tugas yang lain. Tidak mungkin saya hidup dalam dunia seperti ini terus. Dan mungkin juga saya juga tidak bisa kalau tidak bisa beraktivitas, tidak bisa berteman kalau saya terus meratapi kelemahan atau kekurangan saya atau masalah saya. Oke, mungkin di sini juga ada beberapa yang pernah tinggal di luar negeri gitu ya. Jadi bisa jadi masukan sharing Ya. yang sudah ada pengalaman. Oke, baik dok. Terima kasih buat ya mungkin Bapak Ibu dan teman-teman peserta mungkin ada yang mau sharing tentang pengalamannya tentang pertanyaan dari tadi itu kalau misalnya lagi dong apakah wajar nih ya menangis ya? Ya tadi sudah disampaikan oleh Dokter Endah. Ya, menangis itu boleh-boleh aja dok ya, wajar aja ya. Menangis Wajar, sebagai luapan untuk mengeluarkan semua ya dok ya, seperti itu. Yang terpenting adalah tidak berkepanjangan ya, seperti itu ya dok ya. Tidak berkepanjangan betul, dan tidak sampai menyalahkan diri sendiri gitu ya dok ya. Sampai kayak, wah betul. menangis dan selalu kayak dirinya itu tidak berdaya gitu ya dok ya, seperti itu ya jatuhnya. Iya, Jadi harusnya kalau misalnya sudah menangis harus bisa move on ya kata dokter Enda, jadi nggak usah terlalu berkepanjangan meratapi iya, seperti itu ya betul. dok ya. Baik, Rupanya mungkin teman-teman peserta boleh bisa sambil ini dok ya, maaf ya dok. Bisa langsung di chat room atau mungkin langsung raise hand, bisa private chat langsung ke saya, silahkan. Mungkin teman-teman mau konsultasi nih, kebetulan nih dokter Endah ada yang langsung. raise hand tuh, ada yang Oke, raise Mbak hand. Vita. Oke, siap Mbak. Oke, mungkin Mbak Vita, monggo Mbak bisa on kamera kalau memungkinkan Mbak. Kita bisa berinteraksi dengan dokter Endah nih.
Iya, nggak bisa on kamera, mohon maaf ya dok. Iya, Dok, nggak apa-apa. perkenalkan nama saya Vita. Saya tadi agak terlambat sih ngikutin slide-nya, tapi mudah-mudahan pertanyaan saya yang mungkin juga mewakili banyak teman-teman gitu yang ada di room gitu ya. Kan kita tahu ya dok, kita tuh kan sekolah di sini, apapun itu Heeh, pendidikannya mau S1, S2, S3, terutama untuk S2 atau S3 gitu ya. Jadi ada heeh, perbedaan yang sangat signifikan dari pola pendidikan yang ada di Indonesia dan hmm, juga di luar negeri begitu. Kemudian itu juga terkait dengan kemajuan teknologi juga yang dulu di Indonesia nggak pernah kenal, kemudian di sini kita harus dalam tanda kutip dipaksa untuk mengenal situasi yang baru. Kemudian sehingga kadang-kadang mungkin di pelajar-pelajar itu suka muncul perasaan begini, aduh aku kemana aja ya, kok nggak tahu heeh, ini, nggak tahu itu. Padahal sebenarnya itu kan sebenarnya bukan salah kita ya dok, karena memang kita berada di negara dunia ketiga yang mungkin berbeda gitu ya kemajuannya. heeh, Nah tapi perasaan ini tuh kalau tidak bisa dikelola dengan baik, itu bisa memunculkan perasaan-perasaan yang lebih deep down lagi gitu, anxiety gitu dok. Nah mungkin ini juga dialami teman-teman yang banyak mengalami jet lag gitu proses pendidikannya. Ini kita harus mengatasinya seperti apa nih dok step by stepnya. Makasih dok. ya, terima kasih Vita. Aduh, senang ya bisa belajar di negara orang. Iya, iya. Memang, betul negara kita pendidikannya sangat berbeda dengan mereka. Mereka juga sudah mengarahkan sejak, apa ya, SMA ya, ke arah yang lebih spesifik kalau dia mau ngambil apa, dan semuanya lebih canggih sistemnya dibandingkan kita. Nah, kalau kalian sudah memantapkan diri, meniatkan diri untuk mengambil, saya seperti katakan tadi, kalau Anda sudah berniat untuk ke negara X, Anda bekali diri dengan mempersiapkan seperti apa negara itu, sehingga ketika Anda masuk ke negara tersebut, Anda tidak syok. Anda demikian juga, kalau Vita dan teman-teman sudah memilih ke sekolahan X, mau PhD atau whatever, S1, S2, S3, Anda harus mempelajari dengan detail bagaimana sistem di perkuliahan tersebut, terus ya kemajuan-kemajuan apa, sehingga ketika Anda terjun langsung ke sekolah atau universitas tersebut, Anda tidak terlalu shock. Misalnya, ya Anda tadi katakan ya, hal-hal yang baru, teknologi baru, saya juga kurang tahu ya teknologi seperti apa tuh. Pokoknya Anda pelajari sebelum Anda terjun ke sekolah yang Anda tuju. Yang kedua, jika Anda memang terlambat, tidak bisa tidak mempersiapkan diri sebelumnya, Anda bisa mencoba membuka diri. Makin Anda renungi, makin drop. Makin Anda tangisi, makin Anda sesali, makin weak, makin lemah. Coba contoh aja, kalau kita salah-salahin diri kita, contohlah kita dimarahin orang tua, kamu tuh begini, kamu tuh begitu. Kan otomatis gestur kita merunduk. Tapi kalau dipuji, wah kamu hebat. Gestur kita, motorik kita membuka. Nah, jangan persalahkan diri. Aduh, kenapa ya gue gak siapin diri? Aduh, gue tuh begini. No, jangan salahkan diri. Cari jalan keluarnya. Oke, saya kurang ini. How to? Apa cari teman yang baru, kenalan, atau teman yang Indo yang sudah berpengalaman, bisa cari informasi. Oh, saya ketinggalan ini, bagaimana ya? Jadi, jangan salahkan diri Anda. Jangan salahkan diri merenungi kelemahan, menangisi, menyesali, menyalahkan, itu membuat drop. Lakukan tindakan membuka diri, how to. I do the best, ya udah saya berbuat yang terbaik. Yang nanti terjadi ya sudah terjadilah. Jadi mulai membuka diri entah dengan orang lokal atau dengan teman-teman yang sudah pernah bersekolah di tempat Anda. Begitu kita. Baik, Dokter Rendah. Mungkin dari Mbak Vita gimana, Mas? Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo, Mbak. Udah jelas banget ya apa yang disampaikan oleh dokter. Soalnya
banyak ya dok kasus-kasus yang dimana jet lag budaya, jet lag akademik ini juga mengakibatkan em, efek negatif yang sangat gitu ya Iya, dok, dan bisa kendalanya jadi kemudian lebih berat mm, lagi ya. betul. Jadi dalam prosesnya bisa membuat seseorang bisa drop, kemudian pada akhirnya tidak menyelesaikan sekolahnya dan seperti itu, dan itu Mhm, banyak. Selain itu juga kendala waktu resesi seperti ini kan juga masalah lagi nih dok. Ada lagi nih, mhm, kita kan lagi di Eropa gitu, mhm, bahwa mhm, kita sudah punya tekanan pendidikan gitu, kemudian mhm. plus lagi ditambah kita tuh menghadapi mungkin yang harga-harga naik gitu. Oh Kemudian ya? Mhm, ya karena resesi Eropa ini dok, jadi kemungkinan mhm, ada mhm, perasaan-perasaan khawatir gitu ya. Kemudian mhm, ketidakjelasan situasi masa depan begitu dok. mhm, Nah ini mhm. sudah ada tekanan akademik plus lagi tekanan kemudian situasi yang tidak stabil seperti ini. Nah ini jadinya double gitu dok. Mungkin kalau bisa Iya. dibagi juga tipsnya bagaimana gitu dok. Mhm, mhm. Oke, oke. Iya, sekarang gini, ini susah dihindari. Seperti tekanan ekonomi ya, seluruh bukannya Eropa saja, kayaknya di Indonesia juga udah pada naik barang-barang. Saya juga baru tahu karena saya jarang belanja. Bu, ini naik, oh ya, naik semua ya. Jadi anggaplah satu kondisi yang tidak bisa terelakkan. Segala sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, kita jangan terlalu fokus ke situ. Akan membuat kita drop. Oke, katakanlah semua naik, barang-barang naik. Ya sudah, kalau gitu bagaimana antisipasinya? Misalkan tadinya Vita ada ekstra hangout di Sabtu, Minggu, makan dinner bersama teman, ya mungkin jangan tiap minggu lah, dikurangi. Nah, semua hal-hal yang ekstra tidak pada yang priority, coba dipilah-pilah. Jadi mungkin bisa mengurangi stresor dari segi ekonomi, ya kan? Eh, saya kurang tahu. Ya, kalau di sini apakah kalian dapat beasiswa atau kalian modal sendiri, saya kurang tahu dengan jelas sih. Misalkan ada pasien saya yang dapat beasiswa ya, sudah ditakar waktu itu hitungannya sekian, sehingga dengan perubahan harga dan segala macam biaya, itu takaran uang untuk beasiswanya menjadi mengecil ya, jadi kurang bisa banyak memberikan manfaat. Nah, disitulah Anda memilih mana yang prioritas. Pilihlah skala prioritas. Sedangkan yang tidak begitu prioritas bisa diminimalkan. Begitu, Vita. Baik, terima kasih Dokter Renda. Itu tadi Mbak Iya, Vita ada sedikit tips dari Dokter Renda yang bagaimana manage kondisi sekarang, bukan cuma dari akademik tapi mungkin secara ekonomi ya. Mungkin untuk kehidupan sehari-hari kita semua di sini di Eropa dan dimanapun itu mungkin ya, jadi tergantung saat ini memang iya, sudah faktor ekonomi menjadi isu yang cukup utama ya di beberapa negara sekarang ini. Oke, baik dok ya. Jadi tergantung ke kitanya dok ya. Jadi controllingnya ke kita sendiri ya dok. Controlling, what is your Ya, priority? Yang prioritas ya, ya. yes. Oke. Baik dok, ini ada pertanyaan dari di kolom chat tentang sampai pingsan dok. Masih berlanjut dengan pertanyaan sebelumnya tentang Uh-uh. anxiety tadi. Jadi kalau misalnya ada merasa anxiety-nya udah tinggi nih, udah kena panik dok, panic attack, itu kadang pernah merasa pingsan gitu gak dok? Seperti gimana gitu kondisinya? Jadi Oke, dia sudah kalau panik yang tinggi, rasanya seperti mau pingsan, pingsan beneran, misalkan seperti badan perlu bantuan atau gimana. Oke, panik itu dikatakan panic attack. Dia itu kalau kita ibaratkan seperti macan. Macan itu menakutkan nggak? Menakutkan kan? Kalau orang ketemu macan takut kan? Takut mati kan? Takut diterkam kan? Tapi si panik itu macannya macan kertas. Memang dia menakutkan tapi tidak mematikan. Jadi jangan khawatir kalau pingsan pun apa tidak mematikan. Jadi contohnya begini, panik itu ada serangan panik mendahulunya. Ada 13 gejala. Sesak napas, berdebar, tercekik, kram perut, mau pingsan, mau mati, takut gila, takut perubahan perilaku, dan sebagainya. Ini hanya sesaat, tiba-tiba mendadak 10 menit sampai 30 menit.
itu tidak mematikan. Apakah butuh pertolongan? Ya, kalau berulang terus akan mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan Anda. Jadi memang harus diterapi, tapi tidak terapi pun bisa. Anda coba lakukan stop. Ketika panik, stop, alihkan. Alihkan, cari teman untuk ngobrol, bicara, atau melalui handphone pun bisa. Sehingga fokus kita tidak ke fisik kita. Kita alihkan untuk berkomunikasi sehingga ya cerita jangan ke paniknya, makin panik waktu telepon ke teman, gimana kabarnya, kamu ada di mana, makan apa, nanti liburan jalan kemana, jangan, aduh aku lagi panik, aku sesek, ya makin sesek, makin pingsan nantinya. Jadi panik itu memang menakutkan, seperti kita berhadapan dengan macan, tapi dia macannya kertas, tidak mematikan. Begitu. Baik, terima kasih dok. Gimana Ya. gimana tadi yang sudah bertanya di grup, ada di chatroom mungkin ada yang ingin ditambahkan mungkin? Ada. Oke, mungkin sambil ditunggu ini ada pertanyaan dok dari Mark. Itu dari aspek psikologi, psikis dan mental seseorang, dalam batasan apa seseorang bisa menangani sendiri dok? Dan apa yang harus dilakukan untuk mereduksi tingkat masalahnya supaya level gangguan tadi itu bisa kembali ke level normal atau mungkin bisa dikatakan level yang bisa diterima dok? Dan gejalanya seperti apa dari aspek psikologis, psikis, dan mental bahwa seseorang itu tidak bisa menangani sendiri dan perlu bantuan dari orang lain, misalnya dari psikiater dok, seperti itu. Oke. Memang dari aspek psikologis, ketika seorang mengalami stresor atau tekanan bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku. Pikiran yang biasa terganggu konsentrasi, memori, ya, pikiran tidak bisa mengambil keputusan, tidak percaya diri. Nah, perasaan apa? Perasaannya gelisah, merasa tidak berguna, marah. Perilakunya gimana? Mempengaruhi perilaku Anda. Misalkan perilakunya apa? Anda jadi buru-buru, tidak terorganize, tidak bisa melakukan dengan baik. Nah, semua ini wajar-wajar saja dalam batas normal ketika sesaat, beberapa saat ketika ada stresor. Setelah bisa teratasi, stresornya sudah bisa bekerja lebih baik lagi. Nah, ini aspek psikologis yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku secara normal. Dalam batasan yang normal, karena Anda bisa pulih kembali. Mungkin kalaupun Anda mengalami disorder, gangguan, kategorinya gangguan ringan dan sedang. Tapi ketika Anda sudah terpengaruh fungsi pekerjaan, sosial, itu Anda sudah mengalami aspek psikologis yang cukup berat. Misalkan kerjaan, biasa bikin report, laporan lengkap, ini ada yang ketinggalan. Ya, biasa mau berteman, suka ada teman yang ulang tahun aja, udah nggak mau. Jadi mempengaruhi aspek fungsi sosial dan pekerjaan, ini Anda harus mencari bantuan. Ketika kasusnya ringan dan sedang, masih bisa bantuan psikolog. Tapi ketika sudah berat, ini berarti ada perubahan zat kimia otak yang seperti sudah saya jelaskan di slide saya. Perubahan neurokimia atau neurotransmitter mempengaruhi fungsi kita. Jadi harus membutuhkan pertolongan dari seorang psikiater. Begitu, Jamal. Oke, baik, terima kasih dokter Enda. Mungkin dari saudara Mark ada yang ingin ditambahkan atau seperti apa? Kalau yang ketinggalan slide-nya nanti bisa putar di YouTube Etik Channel. Oke, ya jadi ada informasi dok ya dari YouTube-nya Etik ya dok ya. Bisa teman-teman buka mungkin langsung di Etik semua YouTube tentang edukasi mental illness di Etik. Untuk tiap bulan kita sering webinar Zoom gratis seperti ini. Itu Etik, bisa lihat jadwalnya di IG-nya Etik Official. Sedangkan yang sudah kayak seperti ini kita rekam, kita taruh di YouTube channel, Etik Channel. Iya, ini ada pertanyaan lagi? Oke, baik, terima kasih dok. Ya, jadi Mark dari Mark sudah terima kasih atas sharingnya dok. Ya, mungkin dari Bu Tuti, saya persilahkan Bu Tuti. Iya,
Ada yang raise hand, Ya, silahkan. Bu Tuti Nugrahati, saya persilakan. Bisa di on-kan audionya, Bu. Terima kasih juga Vita, terima kasih juga Mark. Oke, mungkin lo Bu Tuti masih di standby. Iya, karena ada Oke, kendala oke, juga sih. oke. Mungkin ada kendala dok ya. Mungkin Iya, teman-teman yang mungkin masih ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau sharing-sharing nih tentang bagaimana pengalamannya tinggal di luar negeri, bisa sharing-sharing, kita sama-sama mendengarkan, dan mungkin ada uh, saran atau seperti apa dari Dokter Endah, mungkin bisa sharing-sharing. Jadi bukan cuma dari pelajar, mungkin dari bapak ibu yang berkeluarga yang stay di luar negeri, mungkin bisa sharing-sharing ya dok ya. Mungkin ada iya. yang ingin ditanyakan atau minta tips atau seperti apa, saya persilahkan. Memang sih Jamal, biasanya kita kalau ngadain gini ratusan pesertanya. Cuman memang karena tadi salah naruh jamnya aja, jamnya Ya, Vienna duluan, jam Indonesia di bawah, jadi mereka merasa oh udah telat, jadi tidak. Tapi nggak lah apa-apa, iya nanti dok. kapan lagi Ya, kita antisipasi. Jadi ini kan pertama kali ya mencoba ya dok. dua waktu yang berbeda. Ya Mungkin dok. di Terima kasih. yang tinggal di Austria bisa ada pertanyaan yang banyak pengalamannya di sini, jadi kita juga mau dapat masukan nih. Ya, ya baik dok ya. Mungkin yang sudah lama tinggal ataupun baru mungkin tinggal di Austria boleh sharing-sharing, Heeh, atau mungkin ada yang mau kita diskusikan, silahkan. iya Mumpung betul. ada langsung nih Dokter Enda, bisa ini kita sama-sama seperti apa dari segi psikiaternya seperti itu ya. Oh ya dok, ini ada pertanyaan dok. Tips dalam menghadapi imposter syndrome dok, dari nih Rahma. Tips dalam menghadapi imposter syndrome dari Rahma. Oke. Ya. Ya, Rahma ini tinggal di mana nih? Di Austria dok kayaknya, mungkin dia Oh, masih di Austria Austria ya. ya. Kalau bisa berkomunikasi mungkin Rahma, Ya mungkin sabar mungkin Rahma. bisa berkomunikasi biar lebih apa ya, lebih dapat pengalaman Halo, buat semuanya. iya dokter. Iya, Ya halo. silakan Rahma, siapa nih Ya, halo Rahma ya, dokter. boleh ya. Oke, boleh silakan berinteraksi dengan Dokter Enda. Iya dokter, itu Halo. tadi pertanyaan saya bagaimana cara menghadapi imposter syndrome. Rahma di sini sedang apa nih, Rahma? Saya S3 dokter. Wow, hebat. Umurnya berapa nih Rahma? Saya 28. Wah, hebat. Apa yang Rahma alami saat ini? Apa? Saya sih dokter, mungkin saya ada inilah beberapa kali ngobrol sama teman saya, terus ya bilang kalau kadang-kadang kok merasa rasanya semua orang lain tuh bisa, kemudian kayak kalau misalnya saya mampu melakukan sesuatu itu lebih ke karena apa ya, kayak sisi mungkin lebih karena beruntung atau seperti itu, terus Lebih ke sering arah apa? merasa dan beruntung. Misalnya kalau Oke. jadi sering merasa diri sendiri itu kurang dan di sekitar tuh orang banyak yang jauh lebih mampu dan jago gitu. Nah, abis itu teman saya bilang coba deh cek ini ada site, karena dia pernah merasa yang sama juga. Kemudian dia ngirimin satu link ke saya, terus saya cek, oh iya ya kok apa yang dijelaskan tentang itu tuh kurang lebih sama apa yang saya rasain gitu. Nah, terus di situ tuh emang katanya gejala yang seperti itu sebutannya imposter syndrome gitu. Oke. Nah, di sini Rahma harus membuat dirinya lebih berharga. Gimana? Coba tolong Rahma lihat sisi yang positif di dalam diri Rahma. Sisi-sisi positif ini membuat kita lebih confident. Misalkan Rahma, oh iya, saya masih 26 ya tadi. 26 ya? Sorry tadi. Halo? Halo? 28 dok. 26. 28 dok.
Nah, saya masih 28, bisa mengambil PhD. Coba bayangkan berapa juta penduduk Indonesia ya, ratusan juta, berapa orang yang ngambil PhD dari umur yang sekian. Cuman berapa persen? Mungkin 1-5%. Itu yang hebat di dalam diri Rahma. Yang kedua, Rahma bisa melanjutkan ini terus-menerus tanpa berhenti, drop out. Itu apa hebatnya Rahma? Sangat hebat. Beruntungkah? Beruntung juga. Kan untuk seperti Rahma, semua orang mau, tapi tidak bisa seperti Rahma. Jadi lihat bagian-bagian positif dalam diri Rahma. Jangan lihat, oh kok dia lebih beruntung ya, dia lebih bagus ya. Kalau kita terus observe atau kita melihat orang lain, kita terus akan drop. Sindromnya makin banyak, bukan importer aja. Jadi banyak sindromnya. Jadi tolong fokus ke diri Rahma, tapi what is the positive one? Lihat yang positif-positifnya. Tulis, hargailah diri sendiri. Wah, gua masih muda nih, kata Dokter Endah. Dokter Endah aja dulu waktu muda pengen kesini nggak bisa. Jadi, apa yang positif dalam diri Rahma? Saya masih muda, saya ngambil PhD, saya masih bisa mengikuti, saya punya teman beberapa, saya bisa berkomunikasi dengan baik, saya bisa mengerjakan tugas. Itu hal yang sepele, tapi itu membangkitkan seperti membuat build dalam diri Rahma, dan akhirnya Rahma lebih confident dan, oh iya ya, akhirnya apa dalam diri Rahma? Mengerjakan semua dengan mudah. Karena beban, seperti kita memikirkan kelemahan kita, itu menaruh beban. Banyak lagi kekurangan, beban lagi tambah banyak, beban lagi tambah banyak. Buang beban itu, build yang positifnya, membuat kita lebih ringan. Begitu Rahma.